2071 Awan merah sombong, subscribe Penatua. Lone bambu mengejar awan merah itu ke udara, menebas semakin cepat dengan pedangnya. Tapi awan merah itu terlalu cepat, dan berhasil menghindari setiap serangan pedang Lone bambu. Aku akan membantu. Hansen menghunus pisaunya dan mengayunkannya ke arah awan merah. Dia memanggil sayap di telinganya, dan kecepatannya meningkat. Awan merah semakin cepat dan menghindari Hansen. Dia curiga ini akan terjadi. Dia telah berhasil memprediksi di mana awan akan berakselerasi, jadi dia menyesuaikan bidikannya di depan awan merah. Tidak peduli seberapa cepat awan merah itu jika sebuah serangan bergerak melalui jalur penerbangannya. Tapi bukannya terus maju dengan kecepatan yang sama, awan merah itu langsung melambat lagi. Serangan Hansen melewati itu tanpa membahayakan. Makhluk kecil yang rumit, Hansen mengerutkan kening, tapi dia terus mengayun. Lone bambu dan Hansen melanjutkan serangan mereka di awan merah tanpa melakukan kontak. Awan merah tidak dapat melarikan diri, karena terus-menerus dipaksa untuk menghindari serangan keduanya. Sekarang, Hansen menghitung semua kemungkinan rute pelarian awan merah, dan dia terus melambaikan Blood Feather Knife-nya seperti orang gila. Dia menciptakan jaring dengan pisau sutra untuk menjerat musuhnya. Tapi awan merah tidak berhenti bergerak, dan kecepatannya seperti teleportasi. Sutra pisau bahkan tidak bisa menyentuhnya. Melihat awan merah berakselerasi lagi, Hansen akhirnya menyadari sesuatu. Makhluk ini tidak menggunakan semburan kecepatan tiba-tiba saat mencoba melarikan diri, seperti yang mungkin dilakukan kelinci. Makhluk ini selalu bergerak secepat ini. Tiba-tiba masuk akal bahwa makhluk itu tidak pernah takut. Awan merah bergerak seperti roket, meninggalkan kabut merah. Segera menjadi jelas bahwa makhluk itu telah menggunakan contrails-nya untuk menulis kata bodoh. Sial, orang ini pintar. Itu bisa menggunakan bahasa yang umum. Mata Hansen terbuka lebar saat dia menatap awan. Itu hanya Marquise, tetapi ketika Skik datang ke sini, itu sudah ada di Rainbow Cloud Peak. Setelah bertahun-tahun, kecerdasan dan kekuatannya harus jauh melebihi binatang buas awan biasa. Tapi Marquise adalah level tertinggi yang bisa dicapai seseorang di sini. Tidak ada sumber daya untuk mendukung tingkat yang lebih tinggi dari itu. Jika ada, akan lebih bertenaga, kata Lone bambu. Jangan khawatir, saat aku menangkapnya, kita akan membawanya jalan-jalan dan menaikkan levelnya dengan cepat, kata Hansen, sambil melihat ke awan merah. Awan merah membumbung tinggi di udara dengan kecepatan tinggi. Contrails kabut merah mulai mengejar kata lain, Bulls Asteriste. Dan kemudian, awan merah membentuk emoji yang sepertinya memandang rendah mereka dengan jijik. Dan kemudian, awan mulai berputar. Mereka membentuk tangan merah, menghasilkan satu jari terangkat di Hansen. De-Asterismen, orang ini adalah troll. Hansen memanggil sayap naganya dan lepas landas setelah awan merah. Saat awan merah melaju dan menghindari udara pisaunya, Hansen mengepakkan sayap naganya dan muncul di atas makhluk itu. Dan kemudian, Hansen menyerang ke bawah. Saat dia melakukannya, dia berkata, kamu B** start. Cobalah bersikap sombong sekarang. Petik 2. Hanya ada jarak kecil untuk menutupnya, tapi pisau Hansen tidak bisa menandingi kecepatan awan merah. Pisaunya hanya perlu bergerak sejauh ketebalan rambut, tetapi udara pisau tidak bisa menyusul. Makhluk itu melesat menjauh, memperlebar jarak di antara mereka lagi. Hansen memperhatikan saat makhluk itu melarikan diri, dan kemudian awan berubah menjadi emoji puas. Sepertinya emoji itu sedang merokok. Hansen tersenyum jahat dan menggunakan Blood Feather Knife. Pisau sutra yang tak terlihat dipintal menjadi jaring, dan dikirim terbang ke awan merah. Awan merah menghantam sutra pisau, tetapi awan itu sendiri seperti tahu, dan itu terkikis. Hansen mengendalikan sutra pisaunya dengan baik. Dia belum punya rencana untuk membunuhnya. Seberapa sombong kamu sekarang? Hansen berteriak pada awan merah. Tiba-tiba, awan berakselerasi lagi. Itu mengarah ke sutra pisau, tetapi dipotong-potong oleh untaian halus. Hansen mengerutkan kening. Dia hanya ingin memberi binatang itu pelajaran, bukan membunuhnya. Awan merah tidak ragu-ragu. Itu mempertahankan jalurnya, masih terbang dengan kecepatan yang membutakan. Pisau sutra memotongnya menjadi pita, tetapi pita itu berkumpul kembali menjadi satu awan kapas. Kemudian itu memberi Hansen bentuk jempol ke bawah. Awan bodoh itu kuat, Hansen berpikir. Itu sangat menyeramkan. Itu sangat cepat, dan tubuhnya bisa hancur. Hansen tidak yakin bagaimana benda itu bisa ditangkap. Lone bambu mencoba menjeratnya beberapa kali, tetapi dia juga gagal setiap saat. Mereka adalah dua Marquise tercepat yang pernah ada, tetapi mereka tidak dapat mengejar awan merah. Bahkan jika Hansen menggunakan teleportasi untuk mencapai awan merah dan menyerang, kecepatan awan merah dan waktu reaksi masih akan memungkinkannya untuk menghindari udara pisau dan gelombang kejut. Semakin lama mereka mencoba menangkap awan merah, semakin mereka menghormatinya. Bahkan Duke tidak bisa menangani makhluk ini. Bahkan jika dia menabrak awan, tidak ada gunanya. Ia memiliki tubuh yang seperti air, dan setelah beberapa bagiannya dipotong, ia akan mudah terbentuk kembali. Lone bambu memutar pedang gioknya menjadi sesuatu yang menyerupai tornado. Pusaran udara pedang raksasa menjangkau awan merah, mencoba menyedot makhluk itu di dalamnya. Awan merah melesat dan lolos dari genggaman pusaran pedang. Bahkan itu pun tidak efektif. Tidak ada yang bisa dilakukan Lone bambu melawannya, dan dia kalah melawannya seperti Hansen. Tidak heran ia bertahan selama ini, dan masih belum dijinakkan oleh siswa Sky Palace.
Benda ini sangat kuat, Lone Bambu merenung. Memang, tapi tidak bisa menyerang, kata Hansen. Saat ini tidak ada harapan untuk mengejar awan merah, jadi Lone Bambu meninggalkan pencarian untuk saat ini. Dia berkata, aku akan menangkap monster awan Marquise yang normal. Bagaimana denganmu? Petik 2. Tidak apa-apa, aku memiliki bangau tanpa kaki. Aku tidak ingin menukarnya. Hansen menggelengkan kepalanya, kecuali jika dia menemukan sesuatu seperti awan merah, dia bisa berlari lebih cepat dari Xenogenic Marquise normal. Tidak ada gunanya mendapatkan tunggangan acak lainnya. Bangau tanpa kaki sudah cukup untuknya. Lone Bambu menangkap burung awan Marquise. Tidak perlu banyak waktu untuk menangkapnya. Makhluk Marquise biasa lebih lambat dari Lone Bambu, dan dia berhasil menangkapnya dengan mudah. Ketika Hansen dan Lone Bambu baru saja akan pergi, awan merah sombong mengikuti mereka. Itu terbang di depan mereka dan mengejar lebih banyak kata dengan uap. Dam Asterisses, datang dan tangkap aku. Petik 2. Alis Hansen terangkat, binatang itu bisa menggunakan tanda seru. F Asterisk, aku harus mengantarmu. Selain itu, aku sudah selesai menyebut diri aku Hansen. Hansen merasa marah, tapi dia tidak berbalik. Dia tahu dia tidak bisa menangkap awan merah sekarang. Tapi dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya pada akhirnya. 2072 kemungkinan pisau bulu darah. Setelah kembali ke rumah, Hansen menghabiskan beberapa waktu untuk memikirkan tentang menangkap awan merah. Sepertinya kemampuan membatu atau membekukan akan efektif melawan awan merah. Tapi gelombang kejutnya yang membatu tidak sebanding dengan kecepatan awan merah. Bahkan jika Hansen berteleportasi tepat di sebelah binatang itu, awan merah masih bisa bereaksi cukup cepat untuk menghindari gelombang kejut. Kemampuannya untuk berakselerasi sepertinya hampir tidak ada habisnya. Tapi gelombang kejut yang membatu adalah kekuatan yang diperoleh dari pemurnian gen Xenogenic mutan. Aku harus mengikuti persyaratan penggunaan yang kaku untuk melemparkannya. Aku tidak bisa menggunakannya dengan pisau sutra. Jika aku bisa, itu mungkin jauh lebih berguna. Petik 2. Hansen dengan cepat menjadi terobsesi untuk menangkap awan merah yang sombong itu. Turtle tidak mengerjakannya. Hansen telah mencoba, tetapi gambar kura-kura tidak akan menempel di awan. Saat awan menyebar, mantra Turtle akan hilang begitu saja. Tidak ada metode yang lebih baik untuk menerapkannya. Jika Jadeskinku memiliki kekuatan pembekuan, dan aku bisa memasukkan Dewa Jadeskin ke sutra pisau, aku mungkin bisa mengikatnya dan membuatnya menjadi es batu. Dewa Jadeskin memiliki elemen es, tetapi tidak memiliki kemampuan pembekuan yang kuat. Hansen mulai merasa tertekan. Dia masih belum bisa memikirkan cara untuk menangkap awan merah. Dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai dia bisa memikirkan cara yang baik untuk menangkapnya. Keesokan harinya, Hansen mengambil Blood Feather Knife dan pergi mengunjungi tetua ke-10. Namun, Hansen tidak pergi ke sana untuk menemuinya secara eksplisit, lebih dari segalanya, dia ada di sana untuk melihat Yun Sui. Dia telah menyerap semua darah mutan dan mengembalikan bilahnya ke kondisi normal. Sekarang harta karun setengah dewa yang bonafit. Dengan beberapa penyempurnaan lebih lanjut, ada kemungkinan itu bisa menjadi senjata dewa yang lengkap. Hansen ingin menukar Blood Feather Knife dengan Ghosted Knife miliknya. Dia perlu membicarakannya dengan Yun Sui. Tetapi Hansen berpikir bahwa jika Yun Sui memiliki pisau, akan lebih baik jika dia berbicara dengan ayahnya, Yun Changkong, juga. Jika Yun Changkong tidak bisa memperbaiki senjata dewa, dia mungkin harus meminta bantuan pemimpin. Ketika Hansen pergi menemui keluarga Yun, Yun Sui dan Yun Susang sama-sama ada di sana. Kousan Feathercrane sedang berburu Xenogenic, dan dia belum kembali. Sister Yun, terima kasih telah meminjamkan aku Blood Feather Knife kamu. Aku datang untuk mengembalikannya. Namun, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan kepada kamu terlebih dahulu. Hansen memberikan pisau itu kepada Yun Sui. Aku menyerap darah Xenogenic. Maaf. Aku tidak bisa memberitahu kamu tentang ini lebih awal. Petik 2. Yun Sui dan Yun Susang sama-sama terkejut. Blood Feather Knife terkenal karena darahnya yang selalu melarangnya menjadi dewa. Jika Hansen benar-benar telah menghapus tanda itu, maka itu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa lagi. Yun Sui menerima pisau itu dan memeriksanya. Darahnya benar-benar hilang. Pisau itu sebersih bulu yang mengilap. Bagaimana kamu melakukannya? Yun Sui bertanya pada Hansen dengan keterkejutan yang terlihat. Feather telah mencoba setiap metode yang dapat mereka pikirkan untuk menghilangkan darah di pisaunya, tetapi setiap upaya berakhir dengan kegagalan. Jika mereka tahu mengeluarkan darah itu mungkin, mereka tidak akan pernah memberikan pisau itu. Hansen tampaknya hanya memiliki kekuatan Earl atau Marquise, jadi dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini. Darah mutan cocok dengan seni geno aku, jadi aku bisa menyerapnya, jelas Hansen. Saudara Han, ini adalah layanan yang luar biasa. Jika Feather tahu tentang ini, mereka akan marah. Yun Susang, tidak sengaja mendengar mereka berbicara, menghela nafas. Itu semua karena keberuntungan, kata Hansen sambil menyeringai. Yun Sui mengambil Ghosted Knife dari pinggangnya dan mengembalikannya ke Hansen. Namun, jarinya tetap berada di pisau itu, dan sepertinya dia akan merindukannya. Aku sudah lama tidak menggunakannya, jadi aku tidak percaya aku sudah mengembalikannya. Tapi sekarang kamu memiliki Blood Feather Knife, yang lebih besar dari Ghosted Knife, kata Hansen, saat dia mengambil kembali Ghosted Knife. Blood Feather Knife kuat, tapi Hansen lebih nyaman dengan Ghosted Knife. Itu melengkapi kemampuannya.
Ini berbeda. Yun Sui menggelengkan kepalanya, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak terdengar senang tentang prospek potensi Blood Feather Knife. Seperti yang diharapkan Han Sen, Yun Changkong membawa Blood Feather Knife ke pemimpin Sky Palace. Pemimpin, pada gilirannya, meneruskannya kepada orang-orang di Sky Path Garden. Dia mengizinkan mereka untuk mengerjakannya, dengan harapan membuatnya menjadi dewa lagi. Berita ini menyebar ke seluruh Sky Palace. Menurut hasil penelitian, ada kemungkinan 80% ia bisa menjadi dewa lagi. Sky Palace sangat bersemangat, bahkan para bangsawan Sky Palace tampak pusing. Ribuan tahun mungkin berlalu tanpa senjata baru yang didewakan muncul. Tapi Anya, dan orang-orang tertentu lainnya di Sky Palace, tidak begitu senang. Mereka tidak terlihat bagus. Ini Han Sen lagi, Anya menggeram. Semua ras menjaga senjata dewa mereka dengan cemburu. Yang ini seharusnya milik Feather, tapi sekarang milik Sky Palace. Feather di surga suci mendengar apa yang terjadi juga. Mereka semua terlihat kesal, dan sulit untuk menentukan apakah mereka terkejut atau marah. Han Sen menemukan kesempatan untuk kembali ke tempat suci lagi. Di sana, dia memeluk istri dan putrinya yang imut. Ayah, aku juga ingin pelukan. Bauer mendekat, melihat ke arah Han Sen. Han Sen menggendong satu anak di setiap lengan. Dia merasa bahagia, akan sempurna jika Little Flower masih ada. Keesokan paginya, Han Sen bersiap untuk kembali ke Sky Palace. Tapi saat dia akan melakukannya, Bauer melompat ke pelukannya dan berkata, Ayah, aku ingin pergi denganmu. Kamu masih harus pergi ke sekolah. Aku akan mengantarmu saat kamu besar nanti, kata Han Sen. Hah, jika kamu tidak membawa aku, maka aku akan menemukan jalan aku sendiri ke sana, kata Bauer menantang, yang membuat Han Sen terkejut. Kamu punya cara untuk sampai ke sana? Han Sen bertanya. Bauer bukanlah anak biasa, jadi ada kemungkinan dia benar-benar menemukan jalan ke sana. Aku tidak memberitahumu, karena kamu tidak membawa aku akan pergi ke sana sendiri, kata Bauer datar. Bauer, bukannya aku tidak ingin membawamu. Itu karena aku tidak bisa membawamu. Tunggu sebentar, sampai aku kembali ke planet Eclipse. Aku akan mengantarmu ke sana, oke? Han Sen berkata cepat, mencoba menghiburnya. Dia tidak ingin dia melakukan sesuatu yang gegabah. Han Sen belum bisa membawanya ke sana. Sky Palace tidak akan mengizinkan kehadiran orang luar sembarangan. Jika seseorang melihatnya, sulit untuk dijelaskan. Baik, tapi kamu tidak bisa berbohong padaku. Jika ini bohong, aku akan tetap pergi ke sana dengan cara aku sendiri. Bauer mengulurkan jarinya untuk janji kelingking. Aku berjanji kepadamu, aku akan membawamu ke sana saat aku kembali ke planet Eclipse, kata Han Sen dengan serius. Dia mengaitkan kelingking kecilnya dengan jari kelingkingnya sendiri, dan kemudian dia menyentuh ibu jarinya. Bauer mempercayai Han Sen, jadi dia melompat dari pelukannya. Han Sen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bauer, barang yang kau hisap di dalam labu kecil. Bisakah mereka dibebaskan? Petik 2. Ya, Bauer berkedip. 2073 kontainer mutlak, subscribe Penatua. Di mana barang-barang yang kamu hisap ke dalamnya? Bisakah aku melihat mereka? Han Sen bertanya pada Bauer dengan senang hati. Mereka sudah lama dicerna, kata Bauer, berkedip lagi. Han Sen tidak bisa berkata-kata, jadi dia bertanya, kamu baru saja bilang kamu bisa membebaskan mereka. Bauer tampak sedikit marah. Aku bisa, tetapi aku harus tahu bahwa mereka perlu diselamatkan. Jika tidak, mereka akan dicerna oleh labu. Petik 2. Labu kecil Bauer mungkin bisa menangkap awan merah itu. Tapi Bauer telah berada di Suaka selama ini, dan aku belum melihatnya berevolusi. Dia tidak bisa lebih besar dari seorang baron. Tidak mungkin dia bisa menyerap awan merah Marquise itu, pikir Han Sen. Bauer sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Han Sen. Dia bertepuk tangan dan labu mengkilap muncul di antara mereka. Dia berkata kepada Han Sen, Ayah, apa yang ingin kamu ambil? Labu aku kuat, dan bisa menyerap apa saja. Petik 2. Aku akan memberitahumu lain kali. Han Sen menyentuh kepala Bauer, lalu berteleportasi kembali ke Pulau Giok di Sky Palace. Han Sen ingin mencari kesempatan untuk membawa Bauer ke sana, jadi dia bisa mencoba kekuatan labu miliknya. Bauer telah memakan banyak gen xenogenik yang diberikan Han Sen padanya, tapi dia masih belum diusir oleh tempat perlindungan. Karena itu, dia tidak bisa terlalu kuat. Han Sen memasak bahan xenogenik dalam panci. Gen xenogenik hampir terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam pot, tapi dia tetap menahan semuanya dan mendengar pengumuman itu. Marquise Jin plus 1. Panci daging harus memiliki berat setidaknya 100 kg. Meskipun Han Sen memiliki kemampuan konsumsi, itu tetap membuatnya tidak nyaman untuk makan semuanya sekaligus. Dia menyerah untuk makan malam itu. Sepertinya lebih baik tetap menggunakan gen xenogenik yang lebih kecil. Saat Han Sen berbicara pada dirinya sendiri, seseorang di luar pulau memanggil namanya. Han Sen melangkah keluar. Dia melihat White Rill jauh di atas, mengendarai seekor burung yang terbuat dari kayu. Ketika Han Sen melangkah keluar, White Rill membawanya ke darat di pulau. Kakak Han, cepat ikut denganku. White Rill melompat dari burung itu dan meraih Han Sen, menariknya ke makhluk itu. Kakak White, apa yang terjadi? Han Sen bertanya, dengan kebingungan yang jelas. Saat mereka naik, White Rill berkata, pemimpin kita mengundang kamu ke Sky Path Garden. Dia ingin kamu membantu kami memperbaiki Blood Feather Knife. Petik 2.
Dia meminta aku untuk membantu. Aku tidak baik dengan hal semacam itu. Apa yang harus aku lakukan? Hansen kaget. Tentunya hal-hal yang telah dia pelajari tidak dapat dibandingkan dengan gabungan pikiran yang telah bekerja di Skypath Garden. Jika Bai Yishan ada di sana, mungkin dia bisa memberikan kontribusi yang berharga untuk penelitian mereka. Hansen tahu beberapa hal, tapi tidak pada level itu. Selain itu, ada perbedaan besar antara seni Geno di tempat kudus dan seni Geno alam semesta Geno. Mereka tidak bisa dibicarakan seolah-olah mereka adalah hal yang sama. Seni Geno yang dimiliki Hansen di tempat suci diedit, dan mereka berbeda dari persamaan Geno semesta. Dia juga harus memperbaiki harta karun xenogenik agar berhasil. Saudara Han, jangan terlalu rendah hati. Kamu bisa menghilangkan darah xenogenik dari pisau. Kamu pandai dalam hal ini. Ayo pergi. Pemimpin dan yang lainnya sedang menunggumu. White Reel mendorong Hansen ke atas burung kayu itu, dan kemudian mereka pergi menuju Skypath Garden. Ketika mereka tiba, Hansen menjelaskan kepada mereka bahwa dia hanya bisa mengeluarkan darah xenogenik karena seni genonya kompatibel dengannya. Hansen tidak tahu cara memurnikan harta xenogenik atau membuat harta karun dewa. Kepala peneliti tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Hansen. Kami telah mengundang kamu ke sini agar kamu dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan. Jika kami menemukan sisa darah saat kami memurnikannya, kami akan membutuhkan bantuan kamu. Jika tidak, pekerjaan kami akan sia-sia." Petik 2. Hansen memberitahu mereka bahwa tidak ada setetes darah pun yang tersisa, tetapi para tetua yang bekerja dengan pemimpin khawatir mungkin masih ada beberapa. Jadi, mereka memintanya untuk tinggal. Untungnya, Skypath Garden tidak meminta apa-apa lagi darinya. Hansen hanya duduk di ruang perbaikan, mendengarkan perintah yang dikeluarkan oleh kepala peneliti. Hansen tidak ada hubungannya, jadi dia berlatih dengan Jadeskin-nya. Dia juga menyaksikan proses penyempurnaan untuk Blood Feather Knife. Dia belajar banyak. Blood Feather Knife ditempatkan di dalam wadah kristal. Hansen mengira mereka akan menggunakan teknik pandai besi dan api untuk mengubah bilahnya. Dia salah. Tidak ada percikan sedikit pun. Pisau bulu putih ditempatkan di sebuah wadah. Mereka membersihkan wadah, memasukkan pisau ke dalam, dan membuang semua udara di dalamnya. Kemudian mereka menurunkan suhu sejauh yang mereka bisa. Saat suhu turun, Blood Feather Knife tampak seperti sedang mengkristal. Pada akhirnya, seluruh pisau tampak seluruhnya kristal, seperti wadah itu sendiri. Salah satu guru Skypath Garden menggunakan instrumen untuk memeriksa Blood Feather Knife dan mengerutkan kening. Suhunya tidak cukup rendah. Kita tidak bisa mengaktifkan kekuatan Blood Feather Knife. Petik 2. Hansen, setelah 4 hari berada di sana, telah mendengar hal yang sama ribuan kali. Mereka mencoba menurunkan suhu pisaunya, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapai kedalaman yang mereka butuhkan. Hansen tidak tahu mengapa mereka ingin menurunkan suhu, tapi dia melihat banyak rahasia seni Geno elemen dingin. Mereka sangat menakutkan, bahan lain akan mudah hancur pada suhu seperti itu, tetapi pisaunya tampak baik-baik saja. Wadah kristal itu sangat mengesankan. Itu bisa menahan dingin yang luar biasa tanpa putus, kata Hansen pelan pada dirinya sendiri. Telinga White Reel sangat tajam. Dia mendengar pernyataan Hansen dan berkata dengan bangga, "Saudara Han, kamu benar. Wadahnya bagus. Ini adalah satu-satunya item yang dimiliki oleh Skypath Garden." Petik 2. Benda itu didewakan. Hansen kaget mendengarnya. Dia tahu itu sangat tahan lama, tetapi dia tidak pernah mengharapkannya untuk didewakan. Namanya adalah Absolute Container, dan memiliki banyak kegunaan. Banyak dari harta karun tingkat tinggi kita dimurnikan di dalamnya. Setengah dari senjata kelas raja di Sky Palace dibuat di sana, kata White Reel serius. Hansen mulai menanyakan hal lain, tetapi kepala peneliti berbicara dengan murung. Sepertinya kekuatan kita tidak cukup untuk menurunkan suhu item ke kebutuhan pisau. Dong tua, silakan pergi ke kota Giok Putih dan undang dia untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Apakah dia akan datang? Dong tua tampak tertekan. 2074 anak menggabungkan cairan. Ambil vial Child Combine Liquid ini, dan dia akan datang, kata kepala peneliti. Berbicara tentang Child Combine Liquid membuat wajahnya berkedut. Sepertinya dia tiba-tiba sakit gigi. Bukankah sia-sia memberinya itu? Dong tua dan guru lainnya kaget. Apa kau tahu cara lain untuk menurunkan suhu Blood Feather Knife ke tingkat yang kita butuhkan? Pemimpin Skypath Garden memandang semua orang di sana, tetapi mereka semua tidak bisa berkata-kata. Pergilah, ambil Child Combine Liquid, seperti kamu akan memberi anjing kudapan. Kepala peneliti menghela nafas. Old Dong tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengatupkan giginya dan meninggalkan ruang penelitian. Apa itu Child Combine Liquid? Hansen bertanya pada White Reel. Dia tidak tertarik dengan siapa yang diundang oleh pemimpin itu. Itu jelas seseorang dengan elemen es yang kuat, dan lebih dari itu, Hansen tidak terlalu peduli. Tapi Child Combine Liquid itu terdengar kuat, dan itu menarik keingintahuan Hansen. White Reel diam-diam memberitahu Hansen, Child Combine Liquid adalah formulasi salah satu bidang utama penelitian kami. Dibutuhkan banyak bahan xenogenik tingkat tinggi untuk menghasilkan, dan ini membutuhkan proses sintesis yang sangat rumit. Ini membantu xenogenik kelas tinggi dalam berkembang. Jika kelas raja terus mengkonsumsi Child Combine Liquid, ada kemungkinan besar dia bisa menjadi dewa. Petik 2. Sekuat itu, Hansen kaget, mengejutkan bahwa kelas raja bisa begitu saja dijadikan dewa.
Ini akan membutuhkan banyak keberuntungan, tapi secara teori mungkin. Di sisi lain, meningkatkan kelas Duke menjadi raja. Itu mudah. Catatan pengujian kami untuk mencapai ini hanyalah 10 botol Child Combine Liquid, White Real membual. Tidak heran Sky Palace begitu kuat. Kamu bisa membuat raja seperti itu. Berapa banyak yang kamu punya? Hansen bertanya dengan kaget. 1. White Real mengangkat satu jari. Hansen membeku, jadi White Real melanjutkan. Sulit untuk menemukan bahan-bahan untuk Child Combine Liquid, ingatlah. Kami hanya membuat sekitar 20 dari mereka, dan kami menggunakan beberapa untuk pengujian. Dan raja itu menggunakan 10 botol. Hanya tersisa 7 atau 8. Kami telah kehabisan persediaan bahan kami. Petik 2. Hansen berpikir, jika kamu tidak dapat memproduksi sesuatu secara massal, apa gunanya membuatnya? White Real sepertinya menebak apa yang dipikirkan Hansen. Kami tidak dapat membuat Child Combine Liquid dalam volume besar, tetapi dengan sedikit perubahan, kami dapat membuat cairan xenogenik yang berfungsi pada xenogenik normal. Jika kamu minum banyak, Marquise bisa menjadi Duke. Seorang Earl bisa menjadi Marquise dengan mudah. Banyak dari kami yang menggunakannya. Petik 2. Karena orang itu belum datang, proses perbaikan terhenti. Mereka menunggu sepanjang pagi sampai Dong Tua kembali, dan ketika dia melakukannya, dia membawa seseorang bersamanya. Itu adalah Yu Sanxin. Tuan Yu, Hansen berseru, membungkuk dengan cepat. Mengapa kamu di sini? Yu Sanxin sedang menggendong seekor anjing. Anjing itu tidak terlihat bersemangat. Ekornya terkulai dan bulunya tidak rata. Hansen telah melihat banyak anjing seperti itu. Kelihatannya seperti anjing malnutrisi yang mungkin kamu temukan berkeliaran di jalan-jalan kotor, tetapi tidak mungkin seorang elit seperti Yu Sanxin akan membawa makhluk dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Mungkin itu adalah xenogenik kelas atas yang terlihat seperti anjing. Mungkin makhluk itu kelas raja atau setengah dewa. Pemimpin telah meminta aku untuk membantu memperbaiki Blood Feather Knife, kata Hansen. Aku mengerti. Berapa gaji yang diberikan pemimpin kepadamu? Yu Sanxin bertanya sambil tersenyum. Itulah yang harus dilakukan seorang siswa, jawab Hansen cepat. Pemimpin tidak memberinya uang, dan dia telah diseret ke sana oleh White Real. Yu Sanxin menepuk bahu Hansen dan tersenyum. Kamu dan aku adalah sama. Kita orang baik. Petik 2. Sebelum Hansen dapat mengatakan apa-apa lagi, Yu Sanxin melihat ke kepala peneliti dan berkata, Pemimpin, apakah kamu akan membayar aku atas usaha aku di sini? Jangan khawatir, aku tidak akan mengubah kesepakatan kita, orang tua itu mendengus. Kalau begitu berikan padaku sekarang. Aku tidak bekerja kecuali aku melihat pembayaran terlebih dahulu. Yu Sanxin mengulurkan tangannya. Dia tampak sangat pelit. Berikan padanya, peneliti tua itu menggonggong, menggertakkan giginya. Dia berbicara dengan Dong Tua lagi. Dong Tua tampak terluka. Dia membuka sebuah kotak, dan di dalamnya, ada 7 kontainer. Setiap satu berisi 200 ml jus. Dong Tua dengan hati-hati mengambil satu dan memberikannya kepada Yu Sanxin, tetapi pria itu dengan tergesa-gesa mengambil 4 lainnya sebelum mengambil yang dimiliki Dong Tua. 5 dari mereka, aku tidak makan lebih atau kurang, Yu Sanxin memberitahu Dong Tua dan pemimpinnya. Keduanya terlihat sakit. Hansen melihat ke arah Child Combine Liquid di tangan Yu Sanxin. Itu adalah cairan transparan, dan tidak terlihat terlalu istimewa. Wang tua, ini barang bagus, kata Yu Sanxin pada anjing itu. Dia membuka salah satu botol dan menuangkan isinya untuk dikonsumsi anjing itu. Anjing itu segera bangkit dan mulai menjilati semua Child Combine Liquid. Ia menjilat bibirnya, seolah-olah berkata, Bibirku kurang lembab, kamu harus memberi aku yang lain. Petik 2. Yu Sanxin membuka botol lain dan menuangkannya untuk anjing bernama Wang Tua. Wang Tua menjilati Child Combine Liquid lagi. Bisakah kamu berhenti menyia-nyiakannya? Dong Tua meledak, tidak bisa menahan amarahnya. Pemimpin, ada apa dengan dia? Botol ini milikku. Apa salahku sekarang? Yu Sanxin memandang pemimpin itu dengan bingung. Pemimpin itu hanya melambaikan tangannya ke Old Dong, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara. Dia kemudian berkata kepada Yu Sanxin, kamu telah dibayar, dan sekarang kamu harus bekerja. Tidak ada yang akan mengatakan apapun setelah kamu selesai bekerja, bahkan jika kamu membuang barang-barang itu ke tempat sampah. Petik 2. Yu Sanxin tersenyum. Dia membuka 2 botol lagi, satu di masing-masing tangan. Kemudian, dia memberikan keduanya kepada Wang Tua sekaligus. Wang Tua meminum semuanya. Yu Sanxin belum akan menghormati pemimpinnya dulu, dia akan menggunakan semua Child Combine Liquid terlebih dahulu. Sepertinya Wang Tua sudah kenyang. Yang terakhir ini tidak ada gunanya. Ambil, Yu Sanxin melemparkan botol terakhir Child Combine Liquid ke Hansen. Hansen menangkapnya. Dia terkejut melihat Yu Sanxin memberikan sesuatu yang sangat berharga. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yu Sanxin meregangkan tubuhnya dan kemudian berkata, Oke, waktunya bekerja. Dia berjalan ke Absolute Container dan menyentuhnya. Peneliti lain semua mulai terlihat gugup saat mereka kembali bekerja. Ketika Yu Sanxin menekan tangannya ke wadah kristal, itu menciptakan lubang untuk memungkinkan tangannya masuk. Wadah kemudian dikencangkan lagi di sekitar lengannya. Kontainer kembali ditutup dari kontaminan. Yu Sanxin menyentuh Blood Feather Knife, dan terdengar suara kaca-kaca. Kedengarannya seperti es sedang pecah. 2075 hamil hanya dengan menggosok.
Kristal es terus menyebar ke seluruh Blood Feather Knife, dan sepertinya semua yang ada di dalam wadah vakum akan membeku. Kristal es tumbuh, bercabang seperti pembuluh darah. Itu menakutkan untuk ditonton. Yu Sanxin pasti setengah dewa. Jika tidak mungkin dia bisa membekukan penyedot debu. Han Sen terkejut. Semua orang menyaksikan kekuatan es menyebar melalui wadah, bahkan membekukan ruang kosong di dalamnya. Pada akhirnya, semuanya membeku. Itu tampak seperti bola kristal yang sempurna. Wadah absolut bersinar, dan sesuatu tampak bergerak di dalam es. Sesuatu sedang melawan kekuatan dingin. Para peneliti beruntung karena wadah absolut telah didewakan. Terlepas dari kekuatan mereka, kekuatan dingin tidak bocor keluar dari wadah. Yu Sanxin menarik tangannya keluar dari wadah. Dia tampak biasa seperti biasanya, dan tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hawa dingin yang luar biasa yang baru saja dilepaskannya. Pekerjaan aku selesai di sini. Ayo pergi, Wang Tua, kata Yu Sanxin, lalu menarik anjing Wang Tua itu pergi. Ketika dia melewati Han Sen, Yu Sanxin berkata dengan pelan, kenapa kamu masih berdiri di sini? Jangan ganggu penelitian mereka. Petik 2. Han Sen memiringkan kepalanya, lalu mengikuti Yu Sanxin untuk pergi. Para peneliti di dalam Skypath Garden kembali bekerja. Beberapa dari mereka melihat Han Sen pergi dengan Yu Sanxin, tetapi tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya. Puan Yu, apakah kamu memiliki dendam dengan kepala peneliti? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Panggil aku Yu Sanxin. Yu Sanxin menggendong Wang Tua saat mereka berjalan, dan dia melanjutkan dengan berkata, tidak ada dendam. Aku hanya tidak suka cara mereka melakukan sesuatu. Petik 2. Bagaimana mereka melakukan sesuatu? Han Sen bertanya lagi. Apa kamu tahu terbuat dari apa Child Combine Liquid itu? Yu Sanxin melihat botol di tangan Han Sen saat dia bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku mendengar tentang item ini, kata Han Sen. Child Combine Liquid menggunakan ribuan bayi xenogenik yang belum lahir sebagai bahan. Ada makhluk cerdas di sana, seperti kamu dan aku. Yu Sanxin memandang Han Sen dan tersenyum. Han Sen mengangkat Child Combine Liquid ke lampu sehingga dia bisa melihatnya. Dia terkejut mendengarnya, jadi dia berkata, dari mana bahan-bahan ini berasal? Mereka berasal dari makhluk yang ditangkap anggota Skypath Garden. Mereka melakukan tes pada mereka. Bagaimana menurut kamu? Yu Sanxin bertanya. Dia melihat Han Sen tidak menunjukkan banyak reaksi, yang membuatnya tertarik. Aku orang berdosa dengan tangan berlumuran darah. Aku tidak bisa menilai mereka. Han Sen menggelengkan kepalanya. Yu Sanxin tertawa. Dia menepuk bahu Han Sen dan berkata, inilah mengapa aku membenci orang-orang itu, tapi merekalah yang membuat Sky Palace sekuat itu. Aku hanya tidak menyukainya. Tetap saja, itu tidak masalah. Aku bukan siapa-siapa di sini, dan hanya itu. Petik 2. Yu Sanxin pergi setelah itu, masih membawa Wang Tua. Dia menghilang di antara pulau-pulau di suatu tempat. Kenapa dia memberitahuku itu? Han Sen melihat Child Combine Liquid dan menghela nafas. Dia sendiri tidak terlalu mulia, karena dia telah membunuh begitu banyak orang. Tetapi setelah Yu Sanxin berbicara tentang bahan-bahan di dalam botol itu, dia tidak berpikir dia bisa memaksa dirinya untuk meminumnya. Lupakan, aku hanya akan memberikannya kepada yang lain. Han Sen menyimpan Child Combine Liquid dan pergi ke area layanan umum. Han Sen meneliti aturan Sky Palace. Jika dia ingin membawa Bauer ke sini, secara hukum, dia harus pergi ke pelayanan umum. Han Sen bertanya kepada orang-orang di sana bagaimana dia bisa membawa orang lain ke Sky Palace, dan ternyata itu proses yang lebih mudah dari yang diharapkan Han Sen. Pangkat guru Han Sen berguna dalam banyak hal berbeda di Sky Palace. Dengan gelar itu, dia bisa mengajak keluarganya untuk datang dan tinggal bersamanya. Tanpa gelar itu, tidak ada orang tua atau pasangan yang bisa mengunjunginya di sini. Tapi yang mengganggu, jika dia mengatakan Bauer adalah putrinya, maka mereka perlu melakukan tes DNA. Han Sen tidak tahu persis bagaimana tes itu akan dilakukan, tapi tidak mungkin hasilnya bisa diketahui kepada mereka bahwa Bauer memang putri aslinya. Namun menurut hukum Sky Palace, selain orang tua dan kakek nenek, hanya istri dan anak-anak yang diizinkan tinggal bersama seorang guru. Sepertinya aku masih belum bisa membawa Bauer ke Sky Palace. Han Sen merasa tertekan. Satu-satunya cara lain adalah Han Sen memberikan kontribusi tambahan ke Sky Palace dan mendapatkan persetujuan dari setidaknya setengah dari tetua. Han Sen juga dapat meminta persetujuan pemimpin, tetapi upaya itu tampaknya tidak realistis. Namun, penemuannya membuatnya penasaran tentang DNA Bauer. Dia menyuruh Bubble tampil dan pergi tidur di Jade Island. Kemudian, dia kembali ke aliansi dan mengunjungi Bauer. Dia mengambil salah satu rambutnya dan melakukan tes DNA, ingin melihat apakah gennya tampak seperti makhluk tertentu. Tes DNA di aliansi agak maju, tapi Bauer sendiri telah keluar dari labu. Tidak ada yang tahu seperti apa gennya. Han Sen hampir membeli seluruh planet dan menjadikan tempat pengujian itu sebagai rumah sementara. Dia berjalan di depan penguji gen dan memasukkan rambut bau ke dalam sehingga dia bisa melakukan tes. Tidak lama kemudian, hasil tes dirilis. Hasilnya dicetak di atas selembar kertas, dan apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak. Cetakan tes DNA berbunyi, ayah dan putri. Sial, sungguh mesin yang rusak. Dan aku baru saja membeli benda ini. Siapa yang membuat kotoran ini? Ah, begitu. Itu adalah Starry Group. Aku akan mengeluh kepada Ning Yue nanti.
Hansen tidak mempercayai hasilnya, jadi dia melakukan tes yang sama pada penguji DNA lain. Hasilnya hampir membuat matanya rontok. Semua tesnya sama, memberitahunya bahwa dia dan Bauer adalah ayah dan anak. Ini tidak mungkin. Hansen bersumpah dia tidak pernah menipu dengan labu sebelumnya. Bagaimana hasil menunjukkan bahwa dia dan Bauer secara genetik terkait? Hansen melihat laporan itu dengan hati-hati. Gen Bauer memiliki 99,99% kecocokan dengan gennya. Selain sebenarnya mereka adalah ayah dan anak, tidak ada penjelasan lain. Bagaimana ini mungkin? Hansen memandang Bauer, yang terlihat polos dan tidak yakin harus berkata apa. Kamu bisa hamil hanya dengan usapan. Hansen ingat bahwa setelah dia mengambil labu itu, dia biasa memainkannya sambil berpikir. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan dengan cara apapun mereka bisa membentuk hubungan ini. Tapi sekarang, Hansen harus mengakui bahwa Bauer adalah putrinya yang sebenarnya. Hansen dengan cepat menghancurkan semua hasil tes. Dia memegang pundak Bauer dan tersenyum. Bauer, jangan beritahu ibu bahwa kita datang ke sini untuk tes. 2076 kembali ke bulan sempit. Hansen mengajukan aplikasi di gedung layanan umum, meminta putrinya diizinkan untuk bergabung dengannya di Sky Palace. Dia mendapat izin, jadi dia meninggalkan Sky Palace dan kembali ke planet Eclipse untuk menjemputnya. Hansen berhati-hati untuk tidak menarik perhatian selama perjalanan, dan perjalanan kembali tidak terhalang oleh masalah. Dia membawa Bauer ke alam semesta Geno setengah jalan, lalu pergi ke Narrow Moon. Dia mengajak Bauer untuk bertemu Yixia, yang dengan cepat menyukainya. Dia mengizinkan Bauer untuk tetap di planet Blade, sementara Hansen kembali ke planet Eclipse. Hansen tahu bahwa Yixia bermaksud menyelidiki Bauer. Kerabat tidak menerapkan aturan yang ketat seperti Sky Palace, tetapi mereka tidak akan mengizinkan seseorang yang tidak dikenal untuk menempati distrik tingkat tinggi. Dia juga bukan seorang imigran biasa. Kerabat dari orang penting memerlukan beberapa pengujian untuk melihat seberapa jauh kemajuan mereka. Hansen tidak khawatir, Bauer sangat pintar, dan dia yakin dia tidak akan punya masalah. Kembali ke planet Eclipse, Xie Qingqing, Gu Qingcheng, dan yang lainnya telah menjadi Earls. Zero, Dragon Lady, Han Menger, Little Angel, dan Wang Yuhang juga merupakan Earl. Teman-teman Hansen memiliki seni Geno yang lebih mudah untuk dinaikkan levelnya daripada The Story of Venus, dan mereka juga tidak harus berlatih 4 seni Geno yang berbeda pada waktu yang sama. Dalam kombinasi dengan banyaknya sumber daya di planet Eclipse, ini memungkinkan mereka untuk naik level dengan cepat. Han tua, kami sudah menjadi Earls, dan sumber daya di planet Eclipse tidak dapat mendukung kami di luar Marquise. Kami ingin menjelajahi dan berlatih di luar dunia. Xie Qingqing memberitahu Hansen. Gu Qingcheng, Wang Yuhang, dan Dragon Lady ingin melakukan hal yang sama. Hansen setuju untuk membiarkan mereka berlatih di tempat lain, tapi dia juga menugaskan mereka untuk merekrut. Dengan begitu, Hansen bisa membawa lebih banyak orang dari aliansi saat mereka kembali. Mungkin itu karena tanda burung emas, tapi para pengungsi yang mengisi markas Hansen sekarang adalah bangsawan Baron. Dia juga punya cukup banyak orang di sana. Hansen, aku telah mendengar tentang kamu membunuh Sharon dan Dragon 13, mengalahkan Dragon 13 di Return Ruinsi. Namamu ada di seluruh dunia Geno. Semua orang tahu Knife Queen memiliki murid jenius bernama Hansen sekarang. Black Steel datang ke planet Eclipse, tampak bermasalah. Dia melanjutkan dengan berkata, tapi sampai aku menjadi duke, ayah tidak akan mengizinkan aku meninggalkan bulan sempit. Aku benar-benar ingin pergi dan menjelajah denganmu. Petik 2. Jika kamu ingin berlatih, Narrow Moon sama seperti dimanapun kamu bisa pergi. Ada sedikit perbedaan, dibandingkan dengan apa yang telah aku lakukan, aku lebih suka tetap di bulan sempit. Aku akan tinggal di sini jika aku punya pilihan. Hansen tertawa. Jangan katakan itu, aku tidak akan pergi, Black Steel mendesah. Ngomong-ngomong, Rebecca mengadakan pesta selamat datang. Aku di sini untuk mengundang kamu untuk datang. Petik 2. Aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Moon Garden. Mengapa mereka berpikir untuk mengundang aku? Hansen terkejut. Black Steel memutar matanya. Segalanya berbeda sekarang. Kamu telah mendapatkan reputasi cemerlang di luar sana, jadi sekarang kamu adalah anak emas Narrow Moon. Tidak ada yang mau bersaing denganmu sekarang. Mengingat tidak adanya dendam yang mungkin kamu khawatirkan, mungkin kamu harus pergi dan mengunjunginya. Petik 2. Tentu, aku akan menerima saran kamu. Hansen tersenyum. Dia pergi ke planet Moonwheel dengan Black Steel. Rebecca, Dulce, dan pewaris raja lainnya berkumpul di sana. Pertemuan ini sangat berbeda dari acara pisau yang pernah dihadiri Hansen sebelumnya. Saat itu, tidak ada yang peduli padanya. Semua orang memandang rendah dia, dan mereka tidak repot-repot berbicara dengannya. Tapi sekarang semuanya berbeda. Hansen seperti selebriti yang berkunjung. Ahli waris dari setiap raja sangat sopan padanya, terus-menerus memujinya. Dia berbicara dengan lebih banyak orang pada satu malam itu daripada selama dia tinggal di bulan sempit sebelumnya. Hansen telah ditempatkan pertama dalam ujian Sky Palace dan melawan Lone Bambu. Dia membunuh Sharon dan Dragon 13, dan dia juga mengalahkan Dragon 9. Semua prestasi itu menjadikan Hansen yang pertama dari generasi elit baru di alam semesta Geno. Meskipun Hansen memiliki peluang rendah untuk menjadi raja, itu bukanlah tugas yang mustahil. Tidak ada yang ingin menjadikannya musuh juga.
Itu hanya 15 detik ketenarannya, semua ini tidak perlu dibanggakan. Itu semua akan sia-sia jika dia tidak bisa menjadi raja. Saat Knight, yang seharusnya menjadi fokus acara malam itu, sedang duduk di sudut dan merengek pada minumannya. Night River King memiliki dendam terbesar dengan Hansen. Saat Knight memendamnya juga, dia tidak suka Hansen menjadi begitu terkenal. Orang-orang ini benar-benar kupet, mereka hanya melihat ketenaran Hansen sekarang. Mereka tidak memperhatikan kesulitan Hansen dalam menaikkan level seni genonya. Tidak mungkin dia akan menjadi raja. Sungguh lucu bagaimana mereka menjilati sepatunya sekarang. Saat Knight mendengar suara, dia berbalik dan melihat Erebate muda berjalan ke arahnya dengan minuman. Saat Knight mengerutkan kening, dia tidak mengenali pemuda itu. Mungkin itu adalah seseorang yang sedikit terkenal. Earl muda mengangkat cangkir untuk Saat Knight dan berkata, "Tuan Knight, nama aku Vicdo. Dapatkah aku berbicara dengan kamu sendirian setelah acara?" Petik 2. Untuk apa? Saat Knight menatapnya dengan jijik. Aku punya cara di mana kamu bisa mengalahkan Hansen dan mengambil ketenarannya untuk dirimu sendiri. Apakah kamu tertarik? Kata Vicdo. Kamu bisa melakukannya. Saat Knight mengangkat alis, tetapi dia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan klaim pemuda itu. Aku bukan orang penting. Tidak ada alasan bagimu untuk terkesan olehku. Tapi kamu mengenali ini, bukan? Vicdo mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video Saat Knight. Saat Knight melihatnya, dia tampak tercengang. Dia menolak keras, "Di mana kamu mengambil ini? Jika kamu tertarik, mari lanjutkan berbicara setelah acara selesai." Vicdo tersenyum. Setelah acara selesai, Rebecca dan Dulce mengantar Hansen keluar. Mereka membawanya langsung ke jalur boarding pesawatnya. "Saudaraku Han, jika kami telah melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, itu karena kami bertindak bodoh. Tolong jangan menentang kami," kata Rebecca, lalu memberi Hansen sebuah kotak. "Ini adalah hadiah yang kami ingin kamu terima. Ini adalah permintaan maaf, dan harapan bahwa kamu akan memaafkan kami, atas cara kami memperlakukan kamu dengan buruk di masa lalu." Petik 2. Tidak masalah. Bahkan teman terkadang berdebat, dan aku baru mengenal Narrow Moon. Aku tidak kenal kalian, kata Hansen sambil mengangkat bahu. Meski begitu, tolong ambil ini. Bagaimana kalau kita berteman? Rebecca tersenyum, meletakkan kotak kayu di depannya. Kalian sangat baik, terima kasih. Hansen mengambil kotak kayu itu dan tersenyum pada mereka berdua. 2077 Palem, subscribe Penatua. Kembali ke planet Eclipse, Hansen membuka kotak itu dan menemukan kartu data kecil di dalamnya. Hansen menghubungkannya ke komputer sehingga dia bisa melihat info apapun yang tersimpan di dalamnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa semua itu adalah file skill berjudul Moonlight. File tersebut menjelaskan bahwa Moonwheel, yang telah dipelajari Hansen, sebenarnya adalah bagian dari cahaya bulan. Raja Moonwheel telah menulis penjelasannya sendiri, dan dia merujuk semua jenis keterampilan dan pengalaman saat dia pergi. Hingga saat ini, Hansen belum bisa memodifikasi Moonwheel karena dia hanya bisa mempelajari skill dalam bentuk paling dasar. Dia memiliki teknik lembut bernama Moondown Path, jadi informasi ini sangat berharga baginya. Sangat membantu untuk mendengar tentang pengalaman dan teknik Moonwheel King sendiri. Itu adalah hadiah tak ternilai yang dia terima. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja. Bagian terakhir dari ajarannya adalah saat Raja Moonwheel menjelaskan Moon. Ini bahkan lebih berarti bagi Hansen. Ini adalah hadiah yang luar biasa untuk diterima dari Moonwheel King. Hansen tahu bahwa hadiah seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh Rebecca dan kakaknya kepada siapapun yang mereka inginkan. Raja Moonwheel telah menyetujui ini sendiri. Selama 2 hari berikutnya, Hansen tetap di planet Eclipse. Bauer seharusnya sudah dikembalikan 2 hari yang lalu, tapi Yisha berkata dia menyukai Bauer dan ingin dia tinggal di istana selama beberapa hari lagi. Hansen tidak tahu apakah Yisha benar-benar menyukai Bauer, atau apakah dia benar-benar mengungkap sesuatu tentangnya. Terlepas dari itu, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu. Dia hanya akan menunggunya pulang. Saat Shadow King kembali, Narrow Moon menjadi fokus banyak berita utama. Shadow King, Night River King, Dark Moon King, Moonwheel King, dan Knife Queen baru-baru ini menjelajahi reruntuhan ras kuno yang tinggi. Ekspedisi itu sangat menguntungkan. Selama penggalian, sebuah item penting ditemukan. Mereka membawanya kembali, dan selama sebulan menjelang pembukaannya, kegembiraan membengkak di seluruh Narrow Moon. Reruntuhan itu adalah rumah dari makhluk dewa kuno. Ada banyak barang berharga di dalamnya, termasuk seni Geno yang kuat. Tapi ras itu berbeda dari Rabat, jadi seni Geno dikirim ke Taman Jalan Langit yang setara di Narrow Moon untuk penelitian. Barang yang mereka bawa kembali adalah dinding logam raksasa. Profesor Rebate menebak bahwa elit dewa kuno telah mempraktikkan seni Genonya di dinding, menggunakannya seperti karung tinju. Kedengarannya seperti alat yang sederhana, tetapi dinding apapun yang dapat menahan kekuatan dewa tanpa hancur sangatlah luar biasa. Itu terdiri dari bahan yang sangat langka, dan Rabat menganggapnya sebagai harta karun. Ada banyak cetakan telapak tangan yang merusaknya, yang mereka yakini sebagai hasil dari seni Geno yang digunakan untuk melawannya. Itu adalah seni Geno yang menakutkan, dan jejak telapak tangan masih memiliki sisa dari keinginan elit yang didewakan. Banyak siswa Narrow Moon pergi melihatnya, dan banyak dari mereka belajar sesuatu darinya. Hansen tidak ada hubungannya dengan itu di planet Eclipse kecuali untuk memakan Gen Marquise.
Dia berlatih beberapa seni Geno, tapi dia semakin gelisah dan bosan. Jika Knife Queen tidak ingin menahan Bauer di istananya, dia pasti sudah membawanya ke Sky Palace. Hansen sangat ingin kembali untuk menangkap Jade Spirit di White Jade Jing. Hansen membawa malaikat kecil, Han Menger, dan Zero bersamanya untuk melihat dinding logam. Ketika mereka tiba, Hansen tahu mengapa Rebate tidak menyembunyikan keberadaannya. Tidak seperti dinding kecil yang dibayangkan Hansen, itu adalah kubus logam biru yang panjangnya hampir 1000 meter. Ketika dia berdiri di sampingnya, balok itu tampak seukuran gunung. Menyembunyikannya di dalam gedung akan sulit. Ada banyak cetakan telapak tangan di seluruh kubus logam biru. Beberapa dangkal, sedangkan yang lain dalam. Setiap cetakan telapak tangan memiliki 5 jari, seperti jari manusia, tetapi jari itu jauh lebih besar. Hansen bisa berbaring tanpa membenturkan kepalanya. Ini peninggalan raksasa, kan? Kata Hansen, sambil memeriksa sidik jari. Mungkin, barang ini ditemukan di reruntuhan milik Ligu. Dilihat dari tulang mereka, mereka setinggi 100 meter. Rebecca mendekat, dengan Dulce dan yang lainnya di belakangnya. Saat Knight juga ada di sana. Dia memandang Hansen dengan jijik. Aku mengerti. Hansen mengangguk. Dia melihat sidik jari itu, merasakan sensasi aneh saat dia melakukannya. Saat dia memeriksa jejak telapak tangan, dia mendapat kesan bahwa serangan itu bisa memusnahkan galaksi. Bahkan melihat akibatnya pun mengejutkan. Itu seperti bintang yang tak terhitung banyaknya dipatahkan oleh tangan, dan seluruh galaksi hancur. Dewa Ligu sangat kuat. Aku tidak tahu berapa lama kubus logam biru itu ada, tapi kemauan yang diletakkan di telapak tangan itu cukup mengejutkan, uji Hansen. Hansen, jika kamu telah menemukan sesuatu, mengapa kamu tidak membagikannya agar kita dapat belajar? Dulce bertanya sambil berkedip. Hansen menggelengkan kepalanya. Aku belum mempelajari sidik jari. Aku merasakan makna di balik mereka, tapi tidak lebih. Petik 2. Setelah Hansen mengatakan itu, suara dingin berbicara. Hansen, kamu terlalu rendah hati. Orang jenius sepertimu hanya perlu sekali melihat. Kamu punya sedikit. Petik 2. Hansen melirik ke pembicara, dan dia melihat bahwa itu adalah putra Night River King, Sad Knight. Dia tidak terkejut. Sad Knight telah dikalahkan oleh Si King King, jadi kemungkinan pemuda itu masih membenci Hansen dan Si King King. Hansen tidak peduli dengan penghinaan pria itu. Aku bodoh. Aku tidak dapat melihat apapun. Jika kamu melihat sesuatu, mungkin kamu yang harus memberitahu kami. Kata Hansen sambil tersenyum. Inilah yang diinginkan Sad Knight. Dia tampak bahagia sesaat, sebelum tiba-tiba terlihat dingin lagi. Dia berkata, aku juga melihat sekilas. Aku memiliki beberapa pendapat untuk dibagikan yang dapat membantu kalian memulai. Petik 2. Rebecca dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Sad Knight berbakat dan sangat cerdas. Tapi mereka masih tidak percaya dia bisa lebih baik dari Hansen. Tidak mungkin dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilakukan oleh Hansen, terutama dari pandangan yang begitu singkat. Sad Knight bisa melihat bahwa yang lain waspada, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cetakan itu, sama seperti yang terjadi pada yang lain. Dia memang memiliki pengetahuan tentang mereka, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dia pelajari sendiri. Namun, selama dia bisa mempermalukan Hansen, sumbernya tidak masalah. 2078 kata Sandy. Semua orang fokus pada Sad Knight. Dia berjalan mengitari kubus logam biru, berpura-pura sedang mengamatinya. Setelah berkeliling sekali, Sad Knight berkata dengan percaya diri, jika aku tidak salah, cetakan tangan di kubus logam biru adalah seni Geno telapak tangan. Sad Knight, kurasa semua orang tahu itu. Kita semua bisa tahu ini adalah karya seni Geno telapak tangan. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Putra seorang raja tertawa. Sad Knight memandangi Rebate muda itu dan berkata, kondensasi, maksudku adalah. Sidik jari ini tidak muncul di seluruh kubus secara acak. Semua cetakan ini bersama-sama membuat seni Geno yang lengkap. Kamu bisa tahu itu juga, bukan? Petik 2. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong? Kondensasi memandangnya dengan jijik. Sad Knight tersenyum dan berkata, jejak telapak tangan ini mungkin terlihat seperti kekacauan acak, tapi itu karena semuanya tumpang tindih. Menurut perasaan yang aku ambil, aku hanya perlu menemukan awal dari tanda telapak tangan untuk menyejajarkannya dan siapa tahu, mungkin aku bisa membangun kembali keterampilan itu. Petik 2. Hansen terkejut. Dia telah memahami ini juga, tetapi tidak dengan kepastian Sad Knight yang sedang ditampilkan. Apakah orang ini tiba-tiba menjadi jenius? Hansen bertanya-tanya. Hansen akrab dengan Sad Knight, dan dia tidak percaya bahwa Rebate muda memiliki kecerdasan atau bakat untuk sampai pada kesimpulan ini. Tapi kubus logam biru baru terungkap beberapa waktu yang lalu, dan Sad Knight belum pernah melihatnya sebelumnya. Akan sulit baginya untuk mendapatkan pengetahuan tentang itu dari sumber lain. Selamat, Brother Knight. Keluarga Knight memiliki pewaris yang cerdas, kata Black Moon King dengan sopan kepada Moon Will King di sebuah istana. Night River King mengerutkan kening. Dia mengenal putranya dengan baik, dan dia terkejut dengan penampilan mengesankan yang tiba-tiba ini. Night River King seharusnya senang bahwa Sad Knight baik-baik saja, tetapi dia curiga tentang pengetahuannya, lebih dari apapun. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika kamu berbakat seperti saat menampilkan diri sendiri, temukan langkah awal dan sejajarkan.
Ciptakan kembali keterampilan itu untuk kita. Kondensasi masih tidak mempercayainya. Saat Knight sedang menunggu seseorang untuk menanyakan hal ini, jadi dia tersenyum dan berkata, aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Jika ada yang melihat awalnya, maka aku akan membiarkan mereka berdemonstrasi. Petik 2. Setelah itu, saat Knight memandang semua orang, matanya berhenti pada Hansen, jadi dia dengan dingin berkata, Hansen, kamu sangat berbakat. Aku yakin kamu mengerti, bukan? Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami di mana awalnya? Petik 2. Hansen menggelengkan kepalanya, aku tidak dapat melihat apapun. Tolong ajari kami. Petik 2. Jika tidak ada orang lain yang bisa menjelaskan, maka kurasa aku harus mempermalukan diriku sendiri. Saat Knight berjalan di depan balok logam dan pergi ke salah satu sisinya. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi dengan percaya diri. Jika aku benar, disinilah keterampilan telapak tangan dimulai. Setelah itu, saat Knight memasukkan tangan kirinya ke salah satu cetakan. Kemudian, dia mulai mencetak dengan telapak tangannya sendiri. Dia menciptakan suara logam yang keras, tapi tidak ada yang pecah. Saat Knight terus mencapai titik itu dan dia berkata, telapak tangan ini cocok untuk menampilkan skill yang luas. Ini menimbulkan perasaan menghancurkan galaksi. Telapak tangan ini di sini dapat menghancurkan apapun tanpa ampun. Ini sangat sombong. Petik 2. Siapapun bisa mengatakan itu, tentu saja. Saat Knight mencapai cetakan telapak tangan, dia melakukannya dengan lancar. Dia tidak terlihat berpengalaman, tapi dia menjelaskan perasaannya dengan baik. Pemikirannya benar. Aku meremehkan Knight. Dia telah bekerja dengan baik. Rebecca berkata dengan kaget. Rebecca bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Para siswa di taman, para dukes, dan para raja terkejut dengan kinerja. Bahkan para raja dan duke hanya bisa mengetahui bahwa itu adalah keterampilan. Mereka tidak bisa menjelaskan secara rinci. Saat Knight membangun kembali secerca keterampilan telapak tangan itu, dan itu adalah prestasi yang brilian. Melihat semua orang terlihat terkejut, saat Knight menjadi lebih sombong. Dia terus tampil, dia mencapai puluhan ribu tanda telapak tangan, dan dia tidak melewatkan satupun. Dia mengalir dengan lancar di sekitar kubus, dan semua orang mengagumi ketepatannya. Ini adalah keterampilan telapak tangan, dari apa yang bisa aku lihat. Apakah ada orang lain yang punya pendapat lain? Saat Knight sangat penuh dengan dirinya sendiri pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandang rendah Hansen. Mr. Knight, kamu hebat. Itu sangat indah, seseorang memujinya. Itu hanya keberuntungan, kurasa. Tidak berarti, aku tidak seperti seorang jenius yang hanya bisa merasakan sesuatu kadang-kadang dan tidak seperti orang lain. Saat Knight berbicara, suara kaca terdengar di seluruh kubus logam biru. Semua orang mendengar suara itu, dan mereka semua menoleh untuk melihat kubus itu. Apa yang mereka lihat bahkan mengejutkan Knight. Dia telah menonton video yang diberikan Victor beberapa kali. Video itu menunjukkan seseorang memukul kubus logam biru dalam urutan yang tepat. Knight telah berlatih berulang kali untuk menjadi terkenal pada hari ini. Tetapi ketika video selesai dengan tampilan palming, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Kaca, kaca. Suara retakan terus datang dari kubus logam biru, dan suara itu semakin keras. Jahitan muncul di tepi kubus, dan itu retak terbuka. Apakah keterampilan telapak tangan itu adalah kata sandi yang membuka kubus logam biru? Hansen bertanya-tanya. Hansen bukanlah satu-satunya yang memikirkan hal ini, semua raja juga bertanya-tanya. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam benda logam itu, jadi mereka pindah ke alun-alun, untuk berjaga-jaga. Sebelum Night River King bisa mengeluarkan perintah, kubus logam biru terbuka lebar. Kubus logam biru yang lebih kecil ada di dalamnya. Itu dihiasi dengan berbagai pola aneh. Kemudian kubus logam biru kedua mulai hancur, dan Hansen menyadari bahwa polanya sebenarnya bukanlah sebuah pola. Itu adalah banyak tungkai logam makhluk, semuanya diikat menjadi satu. Segerombolan monster logam tiba-tiba terbang keluar dari kubus. Ukurannya sekitar setengah dari manusia, tapi semuanya tersusun dari logam biru. Mereka berdiri dengan 4 kaki, dan mereka memiliki cakar di tangan dan kaki mereka. Kepala mereka seperti serangga, dan sayap mereka terbuat dari logam, berbentuk seperti capung. 2079 serangga iblis emas biru. Oh tidak, lari, Hansen berteriak. Dia memanggil malaikat kecil, Zero, dan Han Menger untuk terbang menjauh dari alun-alun dan monster logam yang telah dilepaskan. Hansen menyapu Dongsuan orangnya. Kehadiran mereka terasa mematikan, seperti makhluk yang hanya mencari kehancuran. Mereka adalah makhluk yang sangat negatif. Kehadiran terlemah yang bisa dia deteksi di antara monster logam adalah kelas Earl. Tapi banyak dari mereka yang begitu kuat, bahkan mengejutkan Hansen. Han Menger dan yang lainnya tidak lambat. Mereka mungkin hanya Earl, tapi kecepatan mereka menyaingi Marquise. Mereka masih lebih lambat dari Hansen, tentu saja. Makhluk apa ini, yang berani menjatuhkan kotoran ke seluruh Narrow Moonku? Night River King mendidih, saat dia mengayunkan lengan bajunya. Kekuatan hitam yang aneh meluncur dari lengan bajunya dan menuju ke monster. Monster metal biru tampak seperti akan tenggelam di dalamnya. Ledakan. Cahaya biru melintas dari kelompok monster logam itu, dan monster bercahaya muncul. Itu meninju air galaksi Night River King, dan kepalan birunya menghancurkan serangan Night River sepenuhnya. Kelas Raja, Night River King tampak murung. Pada saat itu, monster muncul lagi.
Mereka juga memiliki cahaya biru di sekitar kepala mereka, dan mereka semua adalah kelas raja. Para duke dan bangsawan lain di Narrow Moon merasa wajah mereka menjadi pucat. Moon Wilking masih menggali, jadi dia jauh dari Narrow Moon. Raja-raja lain memiliki urusan yang harus diurus, jadi mereka juga tidak berada di Narrow Moon. Saat ini, hanya Night River King, Black Moon King, Shadow King, dan Yixia yang cukup dekat untuk membantu. Saat pertarungan dimulai, Shadow King dan Yixia dengan cepat tiba. Yixia mengayunkan pisaunya ke arah monster logam biru kelas raja yang mengaum. Monster metal biru itu menjerit, dan mengayunkan tinju birunya ke arah kekuatan Tit Yixia. Kaca, kaca. Cahaya kepalan biru dihancurkan oleh kekuatan Tit. Udara pisau menghantam monster logam biru itu, membuatnya terbang ke angkasa. Celah yang dalam robek di dada makhluk itu, tetapi tidak ada darah yang diambil. Mengejutkan bahwa makhluk bisa menerima serangan Yixia dan tidak langsung mati. Dia mengerutkan kening dan mengangkat senjatanya untuk menyerang lagi. Tapi sebelum dia bisa, cahaya biru berkelebat dari dalam kelompok metal. Salah satu monster muncul di hadapannya, benar-benar bersinar dengan cahaya biru itu. Tinjunya terangkat untuk memberinya pukulan biru besar. Yixia mendengus dan menggunakan tus. Keahliannya lebih murni dari Tit Knife Hansen. Setelah tebasan itu, iblis dengan kepalan biru menggigit udara pisau itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan. Ruang wilayah itu sendiri retak, dan banyak hal mulai tersedot menuju celah itu. Setengah dewa, semua orang berpikir dengan kaget. Monster cahaya biru itu melawan Yixia dengan sangat baik, tanpa ada tanda-tanda kalah. Sebelum mereka bisa memikirkan hal lain, lebih banyak monster logam biru keluar dari kubus. Ini berubah menjadi pertarungan yang mengerikan. Monster logam terbang keluar angkasa, mencari planet lain. Mereka bercabang untuk menyerang semua Narrow Moon. Satu monster logam telah menargetkan Hansen. Han Menger memanggil panah dan menembaknya. Panah itu langsung menuju mata monster logam biru itu dan meledak. Pang! Anak panah itu menghancurkan otak monster logam biru itu menjadi dua, tetapi makhluk itu masih mengayunkan tinjunya. Zero dan Little Angel masing-masing membawa Bone Knife dan Feather Sword. Mereka bergerak untuk mencegat tinju monster logam biru itu. Mereka secara efektif memblokirnya, lalu memotong lengannya untuk menghindari pengulangan. Teman-temanku menakutkan, mereka hanya sekelas Earl, dan meski begitu, mereka bisa melawan monster Marquise. Hansen menyeringai, senang dengan krunya. Tapi monster itu masih berniat untuk datang, meski otaknya hancur dan lengannya putus. Cahaya biru masih berputar-putar di sekitar kakinya. Hansen mengayunkan Ghosted Knife seperti orang gila, memotong musuh menjadi dua. Monster itu masih menggeliat di tanah untuk beberapa saat sebelum dia melepaskan hantunya. Xenogenic Marquise diburu. Serangga iblis emas biru, gen Xenogenic ditemukan. Pengumuman diputar di otak Hansen. Di saat yang sama, Hansen melihat kristal biru muncul di kepala makhluk itu. Itu seukuran telur. Hansen meraih kristal biru, tetapi ada banyak serangga iblis emas biru yang datang. Pertempuran itu jauh dan luas. Jika musuh mencoba menyerang Narrow Moon dengan cara tradisional, mereka dapat menggunakan pertahanan mereka untuk mengusir invasi semacam itu. Bahkan kelas raja dan setengah dewa tidak bisa masuk dari luar. Tapi serangga iblis emas biru telah keluar dari dalam Narrow Moon. Bangsawan tingkat rendah tidak bisa melawan serangga iblis emas biru, dan Yixia dan yang lainnya sibuk melawan kombatan mereka sendiri. Serangan itu dengan cepat membuat seluruh sistem Narrow Moon menjadi kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Knight menatap sekeliling dirinya seolah-olah sedang menyaksikan kiamat. Dia tidak percaya apa yang sedang terjadi. Selama beberapa menit, banyak rebate terbunuh. Ledakan mengguncang tempat itu. Teriakan dan jeritan meletus dari segala arah. Victo asteris bajingan itu. Saat Knight mengertakkan gigi, dia ingin menemukan Victo, yang telah memberinya rekaman itu, tapi Victo tidak terlihat. Ketika dia melihat ke belakang dari bahunya, dia melihat serangga iblis emas biru datang untuknya. Apa yang kita lakukan sekarang? Zero bertanya saat mereka mundur. Mari kita pergi ke planet Eclipse dan mencoba memperkuat pangkalan. Ada banyak serangga di sini, tetapi tidak dapat menghancurkan keseluruhan Narrow Moon. Kita hanya perlu melindungi markas kita dan menunggu Moon Wilking kembali. Hansen bersiul, dan Little Star mendatanginya dalam sekejap. Beberapa orang melompat ke punggung Little Star, dan menggunakan Starshell Travel untuk mengantarkan Hansen kembali ke planet Eclipse. Beberapa serangga iblis emas biru mencoba mengejar, tetapi tubuh Little Star berhasil menembusnya. Little Star memiliki kemampuan untuk menembus segala bentuk materi. Ada banyak serangga iblis emas biru, tapi untungnya, mereka tidak begitu mengancam setelah menyebar di Narrow Moon. Dan belum ada yang datang ke planet Eclipse. Ketika Hansen mencapai pangkalan, dia meminta semua orang untuk mengumpulkan senjata dan bersiap untuk pertempuran. Dia juga mengaktifkan sistem pertahanan pangkalan. Little Silver dan yang lainnya mengikuti Hansen, mempersiapkan diri untuk bertempur. Bes! Serangga iblis emas biru menerobos atmosfer, mencapai planet Eclipse. Itu tidak pergi ke pangkalan. Itu menuju ke gunung tertentu yang diketahui dihuni oleh Xenogenic. Bab 2080 Bencana Serangga Iblis, Subscribe Penatua. Hansen mengira Blue Gold Demon Bug memiliki dorongan yang luar biasa untuk membunuh, dan itu telah pergi ke Xenogenic terlebih dahulu karena mereka paling dekat.
Hansen memanggil mantra sebagai senapan sniper dan menggunakan teropong untuk melacak Blue Gold Demon Bug saat terbang di atas Xenogenik. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pekikan bernada tinggi. Detik berikutnya, mata para Xenogenik semuanya memerah. Masa Xenogenik mulai berputar, mengaduk diri menjadi hiruk-pikuk. Dan ketika Blue Gold Demon Bug menjerit lagi, mereka semua mulai berlari menuju pangkalan. Oh tidak, Blue Gold Demon Bug dapat mengontrol Xenogenix. Aku berharap mereka hanya dapat mengontrol varietas dengan kecerdasan rendah. Jika mereka bisa mengambil alih yang besar, Narrow Moon sudah selesai. Hansen membidik dengan senapan snipernya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Sebuah peluru ditembakkan, dan itu melesat ke mata kiri Blue Gold Demon Bug. Peluru itu menembus bola mata serangga itu dan bersarang di soketnya. Namun, ada mantra yang ditempatkan pada peluru itu. Serangga itu menjadi sangat lambat sehingga mulai jatuh ke tanah. Turtle sangat berguna melawan musuh yang mengandalkan kecepatan dan terbang. Hansen mengenakan sepatu kelincinya dan memanggil sayap naga di telinga dan punggungnya. Tubuhnya bersinar merah saat dia menembak ke arah Blue Gold Demon Bug. Dia mengangkat Ghosted Knife, dan menggunakan tus, dia mengiris serangga menjadi beberapa bagian. Xenogeneic Marquise diburu. Blue Gold Demon Bug, gen Xenogenik ditemukan. Ketika Blue Gold Demon Bug mati, Xenogenik yang berada di bawah pengaruhnya kembali normal kembali. Mereka merasakan kehadiran Hansen dan dengan cepat kabur. Hansen melihat ke langit, tetapi sebagian besar makhluk yang dia tahu berada di atasnya terlalu gelap untuk dilihat. Hanya serangga kelas raja dan serangga setengah dewa yang melawan Yisha dan yang lainnya terlihat di langit. Mereka bertarung di luar angkasa, bersinar terang melawan bintang-bintang. Dia tidak bisa melihat mereka, tapi dia tahu Blue Gold Demon Bug mungkin turun di planet lain. Kalian tetaplah di planet ini. Aku akan pergi melihatnya. Hansen mengira planet Eclipse aman untuk saat ini. Dia meninggalkan Little Star di belakang, mengepakkan sayap naganya saat dia melesat keluar angkasa. Hansen terbang di sekitar Blue Gold Demon Bug kelas raja. Dia cukup jauh sehingga dia hanya melihat kilatan di kejauhan, dan dia tidak bisa melihat pertarungan dengan benar. Cahaya biru dan udara pisau ungu seperti badai magnet di luar angkasa. Hansen tahu bahwa Yisha lah yang memandu pertarungan, tetapi jika hal-hal terus berlanjut, mereka pada akhirnya akan menghancurkan planet ini. Hansen terbang melewati planet yang paling dekat dengan planet Eclipse, dan dia mencatat bahwa tidak banyak Blue Gold Demon Bug di sana. Dia terus melewatinya, menuju planet dengan kubus logam biru. Dia pikir tempat itu akan memiliki Blue Gold Demon Bug paling banyak, jadi itu adalah targetnya. Semakin banyak dia membunuh, semakin sedikit kerusakan yang akan diberikan pada Narrow Moon. Serangga memiliki kekuatan untuk mengontrol Xenogenik dengan kecerdasan rendah. Itu lebih berbahaya daripada serangga itu sendiri. Planet yang menampung kubus logam biru memiliki banyak Xenogenik dengan kecerdasan rendah, dan jika serangga menguasai semuanya, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Tampaknya elit Narrow Moon berbagi ketakutan Hansen, karena mereka juga fokus pada planet itu. Ketika Blue Gold Demon Bug muncul, Rabat telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Namun meski begitu, tidak banyak kerusakan yang ditangani. Para duke dengan cepat mengatur pertarungan dan mengevakuasi mereka yang tidak cukup kuat untuk bertarung. Rebecca dan anak-anak muda lainnya juga melawan Blue Gold Demon Bug. Mereka menggunakan geografi lanskap untuk keuntungan mereka. Tidak lama kemudian, ledakan terdengar dari luar kota. Gempa bumi menyusul, saat raungan marah dan jeritan menakutkan menggulung kota. Seseorang pergi untuk melihatnya, dan mereka melihat segerombolan Xenogenik yang datang dari segala arah. Mata mereka semuanya merah. Mereka akan menyerang kota. Sekelompok Blue Gold Demon Bug menjerit mengancam di udara, mendorong Xenogenik menuju kota. Rebecca membantu evakuasi warga sipil, dan wajahnya menjadi pucat ketika dia menyadari apa yang terjadi. Oh tidak, monster logam itu bisa mengendalikan Xenogenik. Rebecca mengerang. Saat Night Asteris sore, dia telah menghancurkan Narrow Moon, desis Dulce. Jika Xenogenik masuk ke kota, kebanyakan orang di bawah pangkat duke akan mati. Lebih buruk lagi, Yisha dan Black Moon King masih harus membunuh lawan mereka. Tidak ada bala bantuan untuk dipanggil. Bes. Suara aneh terdengar, dan lampu hijau muncul dari kota. Pemandangan itu melegakan bagi semua orang yang menonton. Jaring laser tegangan tinggi telah diaktifkan di luar kota. Itu sangat efektif melawan makhluk yang merupakan duke dan di bawahnya. Jika itu bisa menghalangi makhluk-makhluk yang datang dari luar, kota akan menjadi sedikit lebih aman. Tetapi mereka segera menemukan bahwa jaring itu tidak cukup. Xenogenik gila masih datang, memanjat tubuh sekutu mereka yang jatuh untuk lolos dari jaring. Sebuah jalan dibangun dengan mayat-mayat hangus, dan Xenogenik membanjiri kota seperti bendungan yang meledak. Sebuah Xenogenik seperti kera menghancurkan sebuah bangunan, sementara makhluk seperti naga membubung di udara, menghujani api unggun di seluruh negeri. Kematian dan darah ada di mana-mana. Rebecca dan Dulce merasa putus asa. Mereka tidak dapat menangani banyak Xenogenik. Bunuh Blue Gold Demon Bug yang mengontrol Xenogenik. Bayangan merah melintas di atas kota, terbang tinggi di atas Xenogenik. Sebuah pisau ungu dengan udara pisau menakutkan datang terbang, membunuh setiap Xenogenik terbang yang disentuhnya. Arrogantit, tolong pinjamkan aku kekuatanmu untuk membunuh Blue Gold Demon Bug ini. Hansen terbang di depan pasukan Blue Gold Demon Bug dan Xenogenik. Terlalu banyak Xenogenik, kita tidak bisa menjangkau mereka.
Arrogantit berteriak, dia telah mencoba memimpin Duke melewati Xenogenix, tapi Blue Gold Demon bak pintar. Kemanapun serangga pergi, mereka memerintahkan Xenogenik untuk melindungi mereka. Para Dukes tidak bisa menjangkau serangga tidak peduli berapa banyak makhluk yang terbunuh. Ikuti seranganku, Hansen berteriak, sebelum meletakkan Ghosted Knife kembali ke sarungnya. Mantra menjadi peluncur roket di pundaknya, lalu dia menembak. Tubuh merah darahnya mengikuti jejak berasap. Ledakan. Roket itu meledak di tengah-tengah Xenogenik. Tembakan itu tidak memiliki kekuatan destruktif yang cukup untuk melakukan terlalu banyak kerusakan pada Xenogenik Marquise, tetapi ketika gelombang kejut ledakan menghantam musuh, itu membuat mereka jauh lebih lambat. Tanda kura-kura muncul di tubuh mereka.